Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi kita akan membahas saham-saham menarik yang diakumulasi dalam market 1 minggu kemarin ya. Apa saja sahamnya? Mari kita mulai. Oke, seperti biasa kita lihat dulu Bapak Ibu gimana IHSG kemarin. Tapi sepertinya IHSG kemarin itu sangat membuat frustasi lah ya. Sangat tidak ketebak. Apalagi perdagangannya cuma 3 hari karena ada hari libur di 17 Agustus ya. Jadi 4 hari lah ada hari libur tidak optimal. Tapi kalau kita lihat IHSG di sini Bapak Ibu masih tertahan di seperempat atasnya. View kita tetap sama, dia akan bermain di seperempat atas gitu ya. Kalau dia tembus seperempat atas ini, kita tunggu lagi di seperempat bawah untuk ambil saham-saham mover dari IHSG. Itu saja. Oke, apa saja kita akan review lagi dulu saham yang kita rekomendasi yang diakumulasi minggu di video sebelumnya. Kemarin kita bilang ada ini ya, saham-saham menariknya ya. GGRP, Emyor, Panin, PNLF, Asri sama Cleo ya. Oke, kita lihat GGRP. GGRP ini harusnya masih bagus, bahkan kemarin itu dia breakout ini. Seingat saya. Iya, breakout dari sini. GGRP bagus, sesuai dengan planning kita. Happy Cuan yang udah ngambil, dia breakout hari Senin. Hari Senin di sini kita tunggu, kemarin kita bilang kita tunggu koreksi sedikit mengambil atau mengambil aja langsung, juga ternyata cuan ya. Kita ukur cuannya dulu. Wah, cuannya besar ini. Hmm. Kalau kita spek beli di sini kemarin itu cuannya sampai lebih dari 24% ya. Lebih dari sekali arah. Belum mengambil di harga pucuk bahkan. Dan sangat menarik di sini juga karena dia volumenya bagus di sini. Volume bagus, melonjak tinggi dan dia break dari MA jangka panjang itu MA 200-nya itu di break. Oke, untuk yang megang GGRP selamat happy cuan, yang masih hold atau yang udah TP pun happy cuan gitu ya. Jadi gimana ke depannya, masih bagus di hold, terserah teman-teman. Kalau menurut saya masih bagus. Seserakahnya masing-masing saja ya. Oke, kita lihat lagi Emyor sama PNLF. Emyor ini juga Happy Cuan yang udah ngambil juga naik juga ternyata. Kalau yang kemarin kita bilang perang, kalau yang ngambil sudah cuan hampir 4% lebih kalau udah TP ya. Kalau masih hold bisa 3,27% lebih. Bagaimana prospek berikutnya, masih bagus, apalagi Emyor ini nanti biasanya bakal ada pengaruh dalam politik, khususnya sektor-sektor consumer goods-nya. Oke, itu bagus, valid 2. PNLF sepertinya masih stagnan ya, atau masih sideways, tapi ini masih bagus dipegang karena akumulasi asingnya masih bagus di sini. Ya, titik entry kita kemarin di 306 ya, dan masih 306 juga. Yang masih hold, tidak apa-apa, masih bagus. Saya juga masih hold kalau untuk PNLF. Oke, masih valid semua, Astri dan Cleo. Berikutnya, apa tadi? Nah, Asri dan Cleo ya, Asri dan Cleo, Asri. Asri ini juga kemarin breakout seingat saya ya. Di Senin dia tuh breakout ya. Senin dia breakout dan dia retest lagi. Jadi Happy Cuan yang ngambil ataupun yang sudah TP di setelah dia breakout. Dan kalau yang mau ngambil sekarang ternyata ini kita dikasih kesempatan untuk ngambil lagi karena IHSG kan masih membingungkan. Jadi saham ini juga ikut keseret ya. Dan ini menguntungkan bagi kita. Nah, dia retest dari support, dari resisten become supportnya. Kita bisa spekulatif buy lagi di sini untuk nambah barang ya. Kalau udah ngambil di bawah kemarin 18 di 183 udah cuan sih.
Ya udah happy cuan, bahkan sekarang udah floating profit. Kalau udah TP di 189 udah cuan berapa persen nih? Cuan berapa persen? Oh, 3% lebih dalam satu hari. Mantap lah. Apalagi di Asri ini bisa modal besar kan. Bukan saham gorengan atau lapis 3 soalnya. Ini saham-saham lapis 2 lah. Masih oke. Berikutnya adalah Cleo. Cleo juga seingat saya breakout di ya di sini ada breakout. Oke, Jumat ya. Jumat sekarang kita ya, bro. Jumat di 700 dan ya sekarang juga di 710. Sekarang konsolidasi masih dan cenderung kita masih floating profit ya. 2 tick dari harga 700 dari harga penutupan Jumat ya. Oke, happy cuan yang ngambil. Bagaimana ke depannya untuk Leo ini masih bagus karena masih terus dikumpulkan. Siapa yang akumulasi di video kemarin sudah kita jelaskan, dicek saja lagi. Oke, apa saham yang menarik yang 4 hari perdagangan kemarin diakumulasi oleh Smart Media atau market maker dan sahamnya masih belum naik tinggi yang sehingga menarik untuk kita koleksi. Apa teman-teman atau Bapak Ibu? Tidak ada karena 4 hari dan juga IHSG nggak bagus, jadi sepertinya menurut saya tidak ada yang menarik. Oke, mungkin cukup kita cukupkan saja. Oh, tidak bercanda teman-teman atau Bapak Ibu. Ada sebenarnya yang menarik. Oke, saya kasih yang pertama adalah PNBN ya. Sebenarnya sepertinya menarik ini. Oke, menarik. Lihat sekarang dia lagi dites income supportnya. Jadi ini sangat low risk kalau ngambil sekarang. Low risk kalau ngambil sekarang ya. Coba ini ngambil sekarang. Low risk target pertamanya kita buat saja di sini. 5.515. Ada garis itu kan? Iya. 1.515 ini tren besar ya. Fibo tren besar. Makanya ada. Stop loss ya di sini saja. Di sini. Dia close di bawah sini. Di bawah resistan income supportnya. Kitaran 13.20 lah close-nya. Dari bawah itu kita buang. Oke, risk reward menarik 4:1 atau hampir 1:5 gitu ya. Kalau kita perketat lagi bahkan lebih 1:10 bisa. Tapi kita batas sajalah risikonya karena ini bagus akumulasi juga. 1:4,5 ya. Jadi 1:4,5 kalau kita batasi di sini. Sangat menarik kalau kita profit bisa sampai 11% di sini. Siapa yang ngumpulin? Oke, coba kita lihat siapa yang ngumpulin. Saya coba buka IPOT ya. IPOT kita buka PNBN. PNBN 1 minggu kemarin berarti dari tanggal 14 sampai tanggal 18. Oke, value. Oke, kita bisa lihat di sini. KZ dari sini kita bisa bawa KZ ini melakukan clean buy di sini, beli bersih tanpa jualan. Dia beli sampai 7,7 miliar di sini ya. Kalau kita nettingkan masih sama 7,7 miliar juga. Jumlah jelotnya juga tidak berubah. Jadi sangat menarik di sini KZ melakukan clean buy. Kalau BB juga tergolong clean buy dari 2M. 2 miliar menjadi 1,9 juga itu termasuk clean buy ya secara netting. Jadi KZ dan BB melakukan clean buy, di akumulasi mereka sangat bagus. Foreign pool-nya 6,6 miliar di sini masuk dalam 1 minggu ini. Bagus untuk itunya. Untuk mengerti clean buy ini mungkin kita Bapak Ibu bisa cek video-video kita pembelajaran mengenai bandarmologi sederhana yang simple dan powerful di video kita sebelumnya ya. Oke, berikutnya di video kita ini bisa cek ini saham bandarmologi saham sederhana untuk melihat apa itu clean buy. Berikutnya apalagi Bapak Ibu? Saya suka yang namanya BRIS. BRIS. Kita lihat. BRIS ini dia break of structure di sini. Break structure di sini. Dan dia coba retest lagi gitu.
Jadi sangat menarik dan low risk. Masuknya gimana? Masuk low risk juga bisa ambil di sini. Stop lossnya ya di bawah resistan become supportnya aja kayak tadi 1675 bisa TP sampai ke 1805 atau 1810. 1810 risk reward 1:3. Menarik ya Bapak Ibu. Risk reward 1:3 yang masih menunjukkan mengarah ke positif. Dan gimana akumulasi dari smart money-nya, terminologinya? Ayo kita lihat. Oke, kita lihat Breeze. Siapa yang ngumpulin? Oh, lagi-lagi KZ juga ngumpulin Breeze. Ternyata akumulasinya gila sampai 61 miliar di sini. Kalau kita lihat sebelum netting 31 M, PC cuma bisa bilang tek top di sini ya. Oke, kita nettingkan 1 M, 30,3 M. Sini juga KZ tergolong sebagai clean buyer di sini, belum jualan gitu ya. Jadi ini sangat menarik ya, ada akumulasi dari KZ lagi-lagi. Selain PNBN tadi, ternyata BRIS juga diakumulasi oleh KZ 1 minggu kemarin. Dan kalau teman-teman lihat, KZ baru mulai akumulasinya 1 minggu kemarin. Di sini-sini dia sepertinya tidak akumulasi. Mulai 1 minggu kemarin, sekitaran di sini dia akumulasi. Jadi sangat menarik ya teman-teman. Artinya dia sudah mau mengambil alih saham ini. Sepertinya itu hanya pendapat saya lagi. Berikutnya apa? Saya coba lihat kilo. Kenapa di sini nggak apa-apa lah. Jangan grafik dulu, ini aja duluan. Kilo, oh lagi-lagi KZ lagi teman-teman, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat KZ, ini nggak, nggak dia ya? 5,5 sama jadi 4,5. Bisa dibilang clean buy-nya nggak clean banget sih, tapi bisa tergolong akumulasi di sini ya. Akumulasi dari KZ. Ada KZ akumulasi, ada DR juga, BKYURX bagus-bagus. Yang akumulasi ternyata. Dan kalau kita lihat secara grafik, kenapa silo ini menarik? Ini juga high risk, slow risk sebenarnya. Kemarin ini juga kita rekomendasi di teknikal ya, seingat saya. Bukan secara meneorologi, tapi secara teknikal gitu. Kalau minggu kemarin yang ngambil, bisa sudah cuan di sini di candle ini. Oke, setupnya udah ada sih. Ini karena minggu kemarin kita juga udah rekom ini, tapi bukan sebagai akumulasi, kemarin sebagai teknikal yang menarik. Tapi ini akumulasi dan teknikalnya juga menarik dua-duanya, jadi bisa bilang powerful lah. Di sini kita lihat dia ada break of structure dan dia retest lagi. Nah, jadi di sini di resisten become supportnya dia retest lagi. Gimana cara masuknya? Masuk bisa di harga 2000 gitu ya teman-teman. 2000, tunggu saja di 2000. Kita turunkan aja. Masuk di 2000. Masuk di 2000 kalau dikasih bisa TP di 2260 ya. Risk reward 1:3, sangat menarik. Oke Bapak Ibu dan teman-teman, itu saja, mungkin 3 saja ya, kemarin kan 5 gitu ya. 5 ternyata valid, 55 juga. Alhamdulillah bagus 55-nya. Nah, sekarang 3 dulu karena market kurang bergairah 1 minggu kemarin gitu ya. Nah, 3 saja dulu untuk saham-saham menarik yang diakumulasi oleh smart money atau market maker. Nah, kita kasih yang belum naik terlalu tinggi atau dekat dengan supportnya masih gitu ya. Jadi risk-nya juga rendah. Itu saja. Ingat disclaimer-nya, keputusan jual beli ada di Bapak Ibu. Kita hanya memberikan informasi saja. Nah, oke, karena keuntungan Bapak Ibu yang dapatkan juga kan nggak bagi-bagi gitu ya. Jadi kerugian juga harus siap ditanggung sendiri. Oke, happy cuan, salam sehat.
Sampai jumpa di minggu depan kalau ada saham yang menarik diakumulasi.